Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulon wun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan melihat lagi perkembangan dari pembangunan tol Jogja Solo. Kali ini kita sudah berada di sekitar simpang susun Prambanan, simpang susun terbesar yang ada di tol Jogja Solo seksi 1 ini. Nah, ini terlihat di sekitar lokasi ini terus dikerjakan dari progres pengerjaan flyover simpang susun Prambanan. Ini adalah nantinya calon dari girder-girder yang saat ini sedang dilakukan dari proses penyambungan ya teman-teman. Nah, terlihat juga beberapa balok girder dengan dua ukuran besar dan kecil ini untuk nanti bentang utama, sedangkan yang kecil-kecil itu bentang pendekat. Nah, ini kolom-kolom yang dipergunakan nantinya untuk tiang panjang dari bangunan dari flyover. Namun nampaknya di sini masih ada satu buah bangunan yang belum selesai ya teman-teman. Nah, itu di sisi sebelah utara sudah dilakukan dari proses pengecoran dari abutmen. Nah, ini sudah mendekati dan sudah banyak perkembangan yang bisa kita lihat. Alat berat jenis burpil masih dipergunakan untuk mengebor satu buah lagi fondasi. Dari sini nanti kita berjalan ke arah barat. Untuk melihat kelanjutan dari tol Jogja Solo, kita teruskan dari simpang susun Prambanan ini sampai dengan batas daerah istimewa Yogyakarta ya teman-teman. Jadi terus ikuti kami, tonton video ini sampai selesai sehingga nanti teman-teman bisa melihat perkembangan tol Jogja Solo seksi 1.2, khususnya proses pengerjaan dari badan jalan dari STA 30 sampai dengan 35 ya teman-teman. Kemarin itu kita tidak sadar sudah nyambung terus, ternyata sudah tahu-tahu sudah sampai perbatasan Jogja ya teman-teman. Di kemarin kita pas lihat itu karena tidak nyadar karena sudah tersambung terus, jadi tidak nyadar sudah sampai di perbatasan Jogja STA 35. Di STA 1 simpang susun Prambanan sampai dengan perbatasan Jogja ini masih akan ada dibangun atau masih akan ada dua struktur jembatan yang masih dalam proses pengerjaan ya teman-teman. Satu di sekitar STA 31 ini, 31 plus 400 ini, dan satunya di sekitar STA 32. Proses pengerjaan ini nampaknya masih terus seputar proses pengurukan ya teman-teman di seksi 1.2 ini. Di samping beberapa lokasi juga sudah mulai akan dilakukan dari proses pengecoran, bahkan di STA 33 itu sudah dimulai dari proses pengecoran rigid. Nah, ini sudah dilakukan dari proses penghancuran dari fondasi yang kemarin dibuat ya teman-teman, yang panjang ditampakkan dari besi-besinya untuk nanti dilakukan dari proses pengecoran kolom ataupun lantai fondasi, disatukan itu nantinya tiang-tiang panjangnya itu agar lebih kuat membentuk lantai fondasi. Ini sudah selesai di sisi sebelah timur dari Kaliworo. Ini struktur jembatan dari Kaliworo ya teman-teman. Kaliworo ini cukup terkenal, sejarahnya banyak ini dulu sebagai tempat pembuangan tempat pembuangan orang tempat pembuangan orang pada zaman geger itu. Ini saat ini di sisi sebelah barat Kaliworo itu juga itu kolomnya malah sudah dikerjakan pengecorannya. Nah, ini sedang melakukan proses pengecoran fondasi untuk struktur flyover yang menyambung dengan terowongan yang ada di Jalan Pasar Deli. Jalan Pasar Deli ini ya teman-teman. Kita sudah sampai di sekitar STA 31 plus 500. Ini adalah Pasar Deli yang dialihkan menyeberang menuju Desa Dompiongan ini.
kita tidak bisa turun karena memang masih belum tersambung. Kita lewat bawah. Tapi sebenarnya sudah sambung ya, apa lewat bawah sudah terlihat tinggi sekali, sudah terlihat tinggi sekali. Tinggal dilakukan proses pemantapan saja ini nantinya di sekitar lokasi ini. Nah, kita sudah sampai SPA 31 plus 650 Desa Jombiongan, Kecamatan Jogonalan. Ini berbatasan langsung dengan Desa Juhu, Kecamatan Prambanan. Beberapa titik lokasi ini sedang dikerjakan dari terowongan-terowongan ya teman-teman. Terowongan sedang dikerjakan. Seperti kita lihat di sekitar SPA 36 plus 800 ini sudah mulai selesai proses pengerjaan terowongannya. Ini untuk jalan akses warga ini agak menurun agar ketinggiannya cukup memadai. Ini kita turun dari bawah aja karena di depan itu juga belum tersambung. 31 plus 850. Nah, ini sudah langsung tersambung dengan desa apa namanya, Desa Juhu. Ini nantinya akan dibangun juga terowongan ya teman-teman. Tapi nampaknya masih belum sepakat dengan warga ini desainnya ini. Sepakat nampaknya. Proses pengurukan terus dikerjakan. Kita lihat. Kita sudah sampai sekitar Desa Juhu ini. Sudah sampai sekitar Desa Juhu. Nah, jangan lupa ya teman-teman subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan video ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depan. Serta kami mohon support, mohon bantunya untuk mengklik tombol suka, tombol jempol yang ada di bawah ini. Di perbatasan Desa Juhu ini terlihat ini sedang dikerjakan dari terowongan jalan penghubung. Nah, cukup lebar dan nantinya ini cukup tinggi juga ini. Nampaknya nanti sekitar 3 meter atau bahkan 4 meter standar ya teman-teman. Kendaraan-kendaraan besar nantinya bisa lewat di bawahnya ya teman-teman. Ini juga di bawah agak dikeruk sehingga dapat menambah ketinggiannya. Kita lanjutkan lagi desa saya ini, desanya teman saya Kampret ini. Halo Kampret, kerja ora kowe? Pokoknya teman saya itu di situ. Lon nuwun ya Fred ya, aku lewat etan omahmu, kidul omahmu. Nah, ini sudah nampak terlihat proses pengurukan ini juga tinggal melakukan pemantapan penambahan sedikit ya teman-teman. Karena terlihat itu di sisi sebelah barat itu terlihat sudah mulai dilakukan proses perataan serta proses penghamparan material sabis yang nantinya akan disusul dari proses pengecoran dasar. Desa Juhu ya teman-teman. Nah, ini sudah dilakukan dari proses penghamparan material sabis, material dasar untuk cor beton. Sampai seperti ini. Sudah rata sekali, halus.
walaupun masih berupa agregat pasir kerikil, namun sudah lumayan halus, kan udah rata kan ya teman-teman, sudah keras. Kalau cuma buat main motor gini sudah keras. Nah ini sudah dilakukan dari proses pengecoran dasar untuk jalur yang mengarah ke arah Jogja. Sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar. Ataupun LC setebal 10 cm. Proses pengecoran dasar ataupun LC nampaknya ini sampai dengan perbatasan dengan desa Nangsri, Kecamatan Manis Tengku. Hari ini cukup mendung ya teman-teman, sahdu tenan ini, hawanya dingin, awet ini jadinya. Saya sudah pakai 2 rompi sama jaket, ini masih terlihat dingin. Matahari masih enggan untuk menunjukkan dirinya ini lah. Dingin Bu Jo. Nah, di perbatasan antara desa Juhu dengan desa Nangsri itu ada sebuah struktur jembatan lagi yang masih dalam proses pengerjaan. Jadinya di sepanjang seksi 1.2 antara simpang susun Prambanan dengan perbatasan Jogja ini masih ada 2 struktur jembatan yang saat ini dalam tahap konstruksi. Di depan itu ya teman-teman, ketika itu alat berat jenis kren membantu dari proses pengerjaan konstruksi jembatan. Kita turun karena itu belum tersambung. Tapi kita turun saja. Ini juga ditumpuk dengan ini lapisan-lapisan kain geotekstil untuk melapisi sebelum dilakukan proses penghamparan sampis. Nah ini sedang dikerjakan dari proses pengerjaan borbil. Nampaknya borbilnya sudah selesai nih ya. Nampaknya sudah selesai. Kan nah, ini sedang sisi sebelah timur ini nampaknya sudah selesai ini. Sedangkan sisi sebelah barat malah sudah dilakukan dari proses pengecoran untuk abutmennya. Ini sedang akan dipersiapkan dari proses pengecoran lantai pondasi. Kalau tiang-tiang panjang sudah besinya sudah dinampakkan, nantinya akan disatukan dengan sebuah kolom besi ataupun lantai pondasi cukup tebal itu nantinya teman-teman, karena itu adalah kunci dari kekuatan ataupun struktur abutmen itu. Ini di situ ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi ke sisi sebelah barat seperti ini, tebal sekali yang sudah dibuat itu. Kita selesai dari proses pengecorannya. Ini cukup tinggi, kita lihat dari sini. Oh itu nantinya akan tingginya itu juga mendekati abutmen yang sudah selesai ini, sudah mulai selesai ini. Ke sisi sebelah barat ini sudah mulai selesai, pengurukannya ini sudah selesai. Kita sudah sampai ke STA 33 ya teman-teman, Desa Nangsri, Kecamatan Manis Tengku. Bahkan sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran rigid. Kita lihat sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran rigid
langsung akan dipersiapkan dari proses pengecoran ataupun pembuatan saluran drainase. Saluran drainase ini di tengah-tengah ini nampaknya ini juga metodenya sama, menggunakan saluran V, tidak menggunakan box unit seperti yang ada di perbatasan Jogja. Hanya menggunakan saluran V karena ini jalurnya ini sudah selesai ya teman-teman, baik bahu jalan maupun jalur utamanya ini sudah selesai di sekitar lokasi ini STA 33. Nah, ini rangka-rangka besi yang nantinya dipergunakan sebagai rangka saluran V-nya. Ini sudah dipersiapkan. Ini rangka yang nantinya akan dipergunakan saluran V untuk drainase tengah. Di depan itu adalah jalan raya Manisonggo. Yang sudah mulai dilakukan proses pengecorannya. Ini saluran V-nya ya teman-teman. Nah, di sela-selanya ini nantinya antara saluran V dengan cor beton ini adalah lokasi untuk memasang dari parapet, cor parapet gitu ya teman-teman. Kita sudah akan memasuki dari desa Kebon Dalem Lor, Kecamatan Prambanan, Kebon Dalem Lor. Ini sudah mulai terlihat juga proses pembaparan material pabriknya. Pembaparan material pabriknya sudah dimulai, beberapa lokasi sudah dilakukan dari proses cor ya dasar, bahkan itu di sisi sebelah barat itu sudah dilakukan proses pengecoran rigid ya teman-teman. Nah, mantap, kita optimis akhir tahun nanti bisa dilewati, walaupun nanti masih mungkin sebatas fungsional saja ya teman-teman. Itu sudah optimis, sudah tembus ke Jogja teman-teman nanti yang mungkin berlibur ke arah Jogja akhir tahun nanti. Di jalur yang sebelah timur ini sudah baru agregat tabis, sedangkan jalur yang sebelah utara ataupun mengarah ke Solo ini sudah cor beton yang sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran. Kita sudah memasuki dari desa Taskumbang, Kecamatan Manisonggo, STA 34+350 sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran rigid. Nanti proses pengecoran rigidnya ini sudah akan sampai perbatasan Jogja ya teman-teman, sampai dengan perbatasan Jogja. Juga sampai sekitar STA 34+100. STA perbatasan Jogja itu ada di sekitar STA 35. Tempat progres yang bisa dilakukan di segi 1.2 ini. Ini tinggal nanti dilakukan proses pengecoran sedikitnya. Hei, semakin siang kok mak, nggak semakin malah semakin dingin ini dan saya tambah kedinginan ini. Nah, bahkan ini dilakukan penambahan pengerahan mesin rigid pavement wagon ya teman-teman, untuk mempercepat dari proses pengecoran rigid di perbatasan Jogja ini. Nah, itu depan itu terlihat sudah standby lagi satu buah alat berat jenis rigid pavement wagon. Mantul.
banyak sekali alat berat jenis rigid pen on wagon yang dikerahkan di sekitar tol Jogja Solo ini. Proses penghitungan tol kita sudah sampai di sekitar SPA 35. Nah, ini sudah tersambung, akhirnya sudah tersambung badan jalannya, berarti terowongan yang ada di bawah itu sudah selesai dari proses pengerjaan ya teman-teman. Pengalihan dari jalan ini sudah selesai sehingga badan jalannya itu sudah tersambung. Ini baru selesai. Saat ini sedang dilakukan dari proses pemadatan lahan badan jalan. Dari proses pemadatan lahan. Kita sudah sampai di sekitar Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan. Ini alat berat jenis rigid pen on wagon-nya standby di sekitar perbatasan Jogja ini. Ini akan dilakukan dari proses pengecoran rigid alat berat jenis rigid pen on wagon SP 500. Di samping itu nampaknya untuk bahu jalan yang mengarah ke Jogja ini terus dikerjakan. Ini akan dipersiapkan dari proses pengecoran dasar. Ya 35 plus 250. Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Dari sini kalau cerah itu terlihat juga pucuk dari Candi Prambanan ya teman-teman. Pucuk dari Candi Prambanan, nah itu terlihat itu teman-teman. Tapi karena pedut alias kabut itu tebal sehingga hanya terlihat samar-samar. Itu pucuk dari Candi Prambanan. Nah, kita sudah sampai di ujung dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten. Kita lihat terowongannya apakah sudah selesai dilakukan dari proses pengerjaan atau belum. Ini terowongan yang sudah di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. Oh, nampaknya sudah selesai. Scaffolding sudah dibuka semua, sudah kuat ya teman-teman. Ini tinggal membenahi dari jalan akses ini, jalan akses untuk menyambungkan dengan terowongan ini. Ini adalah terowongan yang tepat berada di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta yang ada di sebelah barat dengan daerah Jawa Tengah yang ada di sisi sebelah timur. Ini sudah selesai dari proses pengerjaan terowongannya, tinggal menunggu jalan akses ini dikerjakan. Dan semoga saja di tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.